Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami ingin share kembali, yaitu hari ini khusus untuk 3 ciri orang yang berbahagia. Tentu setiap manusia pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Ya, entah itu seorang petani, seorang polisi, tentara, presiden, gubernur, dan apapun profesi yang lainnya, pasti yang namanya bahagia itu menjadi tujuannya. Ya, pasti itu. Ya, karena kebahagiaan itulah yang akan menjadikan kita itu tenang, yang menjadikan kita itu tentram. Kemudian yang selanjutnya, salah satu adalah yang pertama, jika kita ingin bahagia, yang pertama ciri-cirinya itu ketika kita mendapatkan nikmat, kita itu bersyukur. Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, entah itu sedikit, banyak, entah itu yang berupa musibah pun kita terima. Tapi pasti Allah itu memberikan nikmat itu banyak kepada kita. Setiap mata kita bisa melihat, itu adalah nikmat. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat. Setiap tangan kita ini bergerak, itu adalah nikmat. Banyak yang lumpuh, tangannya nggak bisa gerak, banyak sekali. Bahkan kakinya juga ada yang lumpuh, nggak bisa gerak. Makanya nikmat dari Allah itu sangat banyak yang diberikan kepada kita. Kalau seseorang itu bisa mensyukuri nikmat, insya Allah akan tenang hidupnya, bahagia, tentram, akan bahagia. Karena walaupun dikasih, walaupun rezekinya sedikit, makanya seadanya, tapi kalau mau bisa bersyukur, alhamdulillah akan bahagia. Walaupun diberikan rezekinya itu telat terus, tapi kalau dia mau bersyukur, alhamdulillah, semua yang diberikan itu disyukuri, alhamdulillah, dinikmati, maka insya Allah akan menjadi bahagia. Karena kita juga pernah tahu mungkin kata-kata itu, orang yang bahagia bukan orang yang bisa memiliki apa yang dia inginkan, tapi orang yang bahagia adalah yang mensyukuri atas apa yang dimiliki. Luar biasa. Kalau seseorang itu pengen ini nggak ada habisnya, karena hawa nafsu manusia itu sangatlah banyak sekali. Jika seandainya kita itu diberi 1 gunung emas, orang itu akan mencari gunung emas yang lainnya, yang kedua. Makanya kita itu pentingnya bersyukur itu adalah sangat banget, sangat ditekankan pentingnya bersyukur. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, nggak akan ada habisnya. Seseorang itu sudah punya 1 mall, 1 restoran, akan tambah lagi buka cabang yang di sana, nggak ada habisnya. Tapi kalau orang itu nggak punya mall, nggak punya restoran saja, sudah alhamdulillah bahagia hidupnya. Karena semua sudah ditakdirkan. Itu termasuk dari keimanan kita kepada Allah. Orang itu sudah punya 1 warung, masih pengen buka warung yang kedua, cabang 2, cabang 3, pengen. Tapi kalau kita nggak punya warung aja, sudah alhamdulillah, mensyukuri nikmat, alhamdulillah, gitu, insya Allah kita akan bahagia. Makanya yang pertama, kalau kita ingin bahagia, cirinya adalah seorang itu bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Insya Allah itu akan menjadi ciri-ciri orang yang bahagia. Yang kedua adalah ketika kita ini mendapatkan musibah dari Allah, kita bersabar. Karena orang diberi masalah itu pasti
orang diberi cobaan itu pasti. Semuanya, walaupun kita muslim, mukmin, ataupun kita tidak muslim, tidak mukmin pun, semuanya diberi cobaan, ujian, masalah. Itu pasti. Makanya orang yang bersabar atas ujian yang menimpa kita, itu dijamin insya Allah ya, akan bahagia. Ya, diberi ujian sedikit, bersabar. Diberi ujian banyak, bersabar. Karena sesungguhnya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang hamba melebihi kemampuannya. Ya, jadi apapun yang diberikan kepada kita berupa ujian, cobaan, pasti kita bisa menghadapinya, pasti bisa melewatinya. Walaupun itu seberat apapun, lebih berat ujian yang kita terima, itu pasti kita juga akan lebih kuat untuk menghadapinya. Makanya ujian itu adalah tanda seseorang ya, sebagaimana ya, kita seberapa kuatnya. Ya, kalau seseorang itu ujian, contohnya lah seperti ya, ketika kita SMP pasti kita diberi ujian ya, setingkat SMP. Kalau kita itu SMA, kita diberi ujian setingkat SMA. Makanya kalau seseorang itu ujian, ya pasti nanti akan tambah lagi ya, tingkatannya. Ya, setelah ujian, ya tingkatannya akan lebih lagi. Makanya dari itu, seberapapun ujian, seberat apapun, itu janji Allah dalam surat Al-Baqarah, janji Allah pasti kita akan bisa melewatinya. Pasti kita akan bisa menghadapinya, ujian seberat apapun. Insya Allah kalau kita ujiannya berat, ya, pasti Allah akan memberikan hikmah yang sangat luar biasa di balik ujian tersebut. Pasti kita akan mendapatkan hikmah dan pelajaran yang banyak sekali setelah adanya ujian. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sampai ya di batas kemampuannya, ya, dikejar-kejar sampai ya di depannya itu adalah laut, di depannya laut, ya, di depannya laut. Kemudian belakangnya ini sudah banyak prajuritnya Raja Fir'aun, tentara-tentara lengkap senjatanya. Ya. Nabi Musa punya tongkat ya. Makanya dari itu setelah berjuang sampai terakhir ya, maka Allah tidak berhenti memberikan ujian. Kamu lemparkan tongkat itu ke laut, buat apa? Nah, kemudian ya setelah itu, setelah melaksanakan perintah dari Allah, dilempar, lalu terbelahlah laut itu menjadi jalan ya. Langsung kemudian Nabi Musa pergi, kemudian pergi melewati laut tersebut sampai akhirnya lautnya sudah terlewati, lalu lautnya kembali lagi, maka Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam semuanya di dalam lautan. Itu menunjukkan apa? Setelah ada ujian yang berat sampai titik darah penghabisan, nah, lalu Allah akan datang memberikan pertolongan. Pasti, walaupun banyak sekali, seandainya kita itu berpikir nggak mungkin bisa melewati, tapi kalau ya Allah bertindak, insya Allah semuanya akan bisa dihadapi. Tentunya itu juga termasuk dari keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri kita itu orang bahagia adalah ketika kita mendapatkan ya dosa, ya, kita itu berbuat dosa, kita berzikir ataupun juga kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita melakukan dosa, kita langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu tanda kita bahagia. Setiap kita itu berbuat dosa, berzikir, karena dengan itu hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi bahagia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi
tenang. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Setiap melakukan dosa, pasti kita semua ada dosa. Kemarin dosa, sekarang dosa, besok dosa lagi. Allah tahu itu. Tapi orang yang berbuat dosa itu akan dihapuskan ketika kita beristighfar, ya, ketika kita ingin bertaubat. Ya, makanya kita selalu diperintahkan dan dicontohkan Nabi kita untuk beristighfar, selalu beristighfar. Ya, agar apa? Ya, kita diampuni dosa-dosanya. Karena setiap manusia tak luput dari dosa. Ya, kalau seseorang itu hatinya banyak dosa, itu pasti hatinya kotor. Ya, yang bisa membersihkan hati, adalah istighfar, berzikir. Ya, kalau seseorang itu hatinya kotor, dia akan melihat saudaranya, ya, buruk. Ya, kalau hatinya bersih, melihat saudaranya pasti baik. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Ya. Contoh seperti kita berada di mobil. Ya, ketika kita di mobil, ya, kaca depan itu kotor, ya kita akan melihat ke depan, ya, sesuatu yang jelek. Nah, tapi kalau kacanya itu bersih, melihat ke depan indah, bahkan menjadi refresh bagi kita. Tapi kalau, ya, dalam, ya, diri kita, hati kita kotor, insya Allah kita, ya, melihat orang itu buruk terus, suuzon, ya, kayak seperti itu. Tapi kalau hati kita bersih, ya insya Allah kita melihat orang itu, ya, bahagianya, melihat orang itu baiknya, seperti itu. Makanya kalau ingin hatinya bersih, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang, bahagia, dan tentram. Itu mungkin kami sampaikan 3 ciri orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.